ininya, yang kedua kemungkinan adanya air, yang ketiga sekarang adanya air. Wa hadza lahu salasu maratib. Dalam kondisi ini itu ada 3 tingkatan berkaitan dengan meyakini adanya air. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, ayyakunal ma'u ala masafatin yantashiru ilaiha an-naziluna. Itu keadaan air itu dalam jarak yang menyebar ke lokasi tersebut, ya, para orang yang singgah. Yang singgah di sini, kalau singgah di kampung namanya apa? Musafir. Orang lagi mampir, musafir ya. Kalau netep, jadi musafir netep. Kalau orang lewat doang, apa maksudnya? Orang kesasar. Transit aja. Numpang. Kalau musafir itu numpang, dia lewat terus netep sebentar, berapa hari itu musafir. Numpang singgah. Ya bisa jadi kompol macam-macam sambil nunggu waktu sholat dan sebagainya itu. Nah di sini dia bosan enggak? Biasanya itu untuk mencari lokasi air itu dia mencari hal-hal lain, lil haqqo, seperti mencari kayu, wal hashish, dan mencari rumput-rumputan ini dulu ya, wal warrohi, atau mencari menggembala binatang. Ya kalau musafir biasanya kuda ya, gembala. Kalau lagi bawa kambing ya kan, bisa jadi dia bawa kambing juga, bakal disembelih di mana nanti bakal makan. Kalau dulu seperti itu. Jadi untuk kebutuhan dia masak apa, dia nyari kayu. Jadi dari lokasi dia pondokan misalnya, untuk menuju tempat mencari kayu, dia itu ada kemungkinan menemukan air. Fayajibu sa'yu ilal ma', maka dari jarak yang tadi dia ada kebutuhan itu, wajib dia berusaha ya, untuk mencari air. Wala yajuzu tayammum illa in khafa ala ma marra ghairu ikhtisasin. Dan tidak boleh baginya untuk bertayamum kecuali jika dia khawatir atau takut atas beberapa permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemarin takut hartanya hilang, gitu ya. Barang-barang khususnya yang istimewa itu hilang juga, seperti kemarin menjelaskan jildil maita, itu kulit bangkai yang disamak ya. Kan itu mewah itu pada saat itu, atau berpisah dari rombongannya. Nah itu beberapa hal kekhawatiran yang sudah dijelaskan yang kemarin. Ghairu ikhtisasin, yang selain dari perkara benda yang istimewa. Wa ma yajibu badluhu fi tahsilil ma, dan perkara yang mewajibkan baginya untuk melakukan pencarian ya, usaha pencarian air, baik dengan samanan wa ujrotan, apakah dia beli, kemarin juga sudah sempat dibahas, atau dengan memberi upah. Jadi ada air nih, biasanya kalau di Jakarta di sini ada nggak yang pakai gerobak tuh per galon? Ada itu di Priok. Nah, di tempat saya per galon itu Pak. Biasanya bakal tukang-tukang warung gitu, lele. Tapi kalau di tempat saya ada rumah yang masih gitu, jadi dia nggak masang pam, kalau bakal minum pakai itu. Nah, tapi ini kebutuhannya, dia bisa beli atau membayar upah. Qala Muhammad bin Yahya, berkata Imam Muhammad bin Yahya, la'alla
la'allahu yaqrubu min nisbi farsah. Itu bisa jadi jarak yang diperkirakan untuk ditempuh tadi itu jaraknya bisa setengah farsah. Ya, setengah farsah ini penjelasannya di dalam not di sini itu 2,75 kilometer. Yuqaddaru nisful farsakhi, kalau di sini 257 makanya terbalik ini 257 takriban. Jadi hampir 3 kilo usaha untuk mencari air. Jadi gitu mencari air. Jadi enggak ujung-ujung tayamum. Kita kan biasanya di rumah sendiri nih, mati. Udah nggak ada air, udah langsung tayam. Padahal enggak, cari rumah tetangga ada air. Kali aja masih ada air. Ini kita kadang-kadang udah langsung aja. Mungkin tidur tadi tidur lama, bangun-bangun udah mau asar, bisa jadi. Nah ini wahadil masafah fawqal masafah inda tawahum, dan jarak tersebut ya itu melebihi jarak di dalam menduga untuk adanya air. Jadi maksudnya jarak yang bisa diupayakan untuk mendapatkan air kalau berjalan sejauh 3 kilo. Kalau lagi air mati pam bisa dapat nggak? Dapat lah, banyak. 3 kilo lebaran. Tangganya top. Kira cuma 10 meter 100 meter ya. Ini biasanya tangganya top. Jadi seperti itu Pak. Ini tingkatan yang pertama. Jadi dengan jarak ya, yang diupayakan untuk kita bisa mencari air. Sekarang tingkatan kedua, al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua, an yakuna ba'idan. Jaraknya itu jauh Pak. Bihaitsu law sa'a ilaihi kharaja waktu. Ini sekiranya orang berjalan menuju lokasi itu ya, yang jauh tadi, waktu sholat udah habis. Fahadha, maka dengan kondisi seperti itu ya tayammamu 'alal madhab, boleh bertayamum menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau jauh kita pergi ke sana, kemungkinan waktu sholat habis ya itu. Kan kita seringnya tadi ini waktu zuhur datang azan tidur Pak, bangun-bangun asar tinggal 10 menit baru jadi air ya habis waktunya. Kalau nyarinya dari tadi mah enggak gitu. Li'annahu faqidun lil ma'i fil hal. Kenapa dibolehkan untuk dia bertayamum? Karena sesungguhnya saat itu ya, dia sedang mengalami ketiadaan air. Walau wajib intidzarul ma, seandainya diwajibkan untuk menunggu ya, akan adanya air bersama dengan ma'akhurujil waktu, lewatnya waktu sholat, lama saqat tayammum aslan, maka tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk tayamum pada intinya atau sama sekali. Kalau dia nunggu-nunggu adanya air, ini kemungkinan ada air nih kalau kita ini sambil nyari, tetapi lewat juga apa? Waktu sholat, maka tidak
dibolehkan bertayamum dalam kondisi menunggu seperti itu, Pak. Jadi harus mencari. Bi khilafi ma law